Dalam dunia Kamen Rider, para rider umumnya memiliki desain yang menegaskan identitas gender mereka. Biasanya ada elemen visual tertentu yang langsung memberi kesan apakah sang rider digunakan oleh laki-laki atau perempuan. Namun ada beberapa rider yang justru keluar dari pola tersebut. Mereka adalah rider dengan pengguna campuran, yang dimana bisa dipakai oleh perempuan dan juga oleh laki-laki. Yang menarik, desain mereka sama sekali tidak berubah. Tidak menampilkan simbol atau ciri khusus yang menunjukkan gender pemakainya. Armornya netral, siluetnya konsisten, dan estetikanya tetap solid tanpa condong ke maskulin atau feminim. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Kamen Rider yang tidak memiliki gender pada desainnya. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Dread, Kamen Rider Gachard. Kamen Rider Dread adalah salah satu Dark Rider yang muncul dalam serial Kamen Rider Gachard. Dread sendiri termasuk rider yang cukup ikonik karena membawa konsep desain yang sangar, elegan, dan sepenuhnya netral tanpa indikasi gender. Baik digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, wujud Dread tidak mengalami perubahan sama sekali. Tidak ada ciri visual, siluet, atau elemen armor yang memberi petunjuk siapa yang berada di balik kostum tersebut. Yang makin unik, gaya bertarungnya juga tidak berubah. Siapapun usernya, gerakannya tetap memiliki ritme yang sama, yaitu tegas, cepat, dan presisi. Seolah Dread ini sudah punya roh pertempuran sendiri yang langsung menuntun pemakainya. Jadi mau pengguna pria atau wanita, vibe-nya tetap identik. Dan untuk mengakses bentuk ini, pengguna membutuhkan perangkat bernama Dread Driver. Dan driver tersebut dioperasikan menggunakan kartu khusus bernama Streamliner Replicami Card, di mana kartu tersebut perlu di-scan dan dimasukkan ke dalam driver tersebut. Dan setelah proses selesai, driver akan mengaktifkan transformasi menuju wujud Dread Type Zero. Secara desain, Dread jelas tidak digambarkan sebagai rider perempuan. Ia membawa estetika yang kuat, garang, dan berwibawa. Banyak elemen armor serta helmetnya terinspirasi dari struktur tengkorak, membuatnya tampak seperti entitas misterius yang berjalan di antara dunia hidup dan mati. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Glare-Su, Kamen Rider Geats. Glare-Su adalah salah satu bentuk Kamen Rider yang digunakan oleh para Game Master, yaitu administrator yang mengatur jalannya permainan dan turnamen dalam Desire Grand Prix. Wujud ini punya keunikan yang cukup menonjol, yaitu desainnya tidak berubah berdasarkan gender. Entah dipakai oleh perempuan atau laki-laki, Glare-Su tetap tampil dengan siluet dan gaya visual yang sama, walaupun ada sedikit perbedaan proporsi tubuh tergantung penggunanya. Tetapi tidak ada elemen desain yang menegaskan apakah rider ini sedang dikendalikan oleh pria atau wanita. Dan untuk mengakses transformasi ini, pengguna harus menggunakan driver yang bernama Vision Driver. Driver ini bersifat eksklusif yang dimana hanya bisa dipakai oleh para Game Master dan staf di dalamnya. Jadi sebelum proses transformasi dilakukan, Vision Driver harus mengenali sidik jari pemakainya. Dan hanya user yang sudah terdaftar dan bisa mengaktifkannya. Hal ini membuat Glare-Su terasa premium, elite, dan memang diciptakan untuk orang-orang yang berada di level sistem, dan bukan untuk pemain biasa. Secara desain, Glare-Su membawa nuansa futuristik yang kuat. Tampilan helmet, visor, dan lekukan armornya memberi kesan teknologi tinggi yang bersih dan tajam. Walaupun secara power level, Glare-Su dianggap varian paling lemah dari lini Glare, tetapi desainnya tetap terlihat gagah dan juga sleek. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Kenzan, Kamen Rider Saber. Kamen Rider Kenzan adalah salah satu pendekar pedang bertema ninja yang muncul dalam serial Kamen Rider Saber. Walaupun pengguna utama yang kita lihat di cerita adalah seorang laki-laki, fakta menariknya adalah pengguna pertama dari sistem Kenzan justru seorang perempuan. Dan yang bikin rider ini tambah spesial, desainnya sepenuhnya netral. Baik dipakai oleh laki-laki maupun perempuan, wujud Kenzan tidak berubah. Tidak ada elemen visual yang mengarah pada gender tertentu. Desainnya tetap konsisten dan fleksibel, sangat cocok dengan tema ninja yang gesit dan tanpa batasan. Untuk mengakses wujud ini, pengguna harus memakai pedang khusus bernama Pusoken Hayate. Senjata ini kemudian dipasangkan dengan Wonderite Book yang bernama Sarutobi Ninja Den. Ketika buku tersebut dipasangkan pada pedang, perangkat akan mengaktifkan mekanisme transformasi dan membawa penggunanya ke bentuk Kamen Rider Kenzan. Secara desain visual, Kenzan tampil dengan bentuk yang simpel, ringan, dan minim armor berat. Tidak ada plating besar atau armor rumit. Karena konsep dasarnya adalah kelincahan dan presisi ala ninja serta kesatria angin. Dan justru kesederhanaan itu yang bikin Kenzan terlihat elegan dan clean. Setiap garis desainnya terasa fungsional, dibuat supaya pengguna bisa bergerak bebas, melompat cepat, dan menghilang secepat angin tanpa terhambat armor tebal. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Naki, Kamen Rider Zero One. Kamen Rider Naki merupakan salah satu rider yang muncul dalam serial Kamen Rider Zero One. Dan pengguna dari wujud ini adalah Naki itu sendiri, yaitu sebuah Hyumajir yang awalnya menjadi bagian dari jaringan bernama Metsubo Jinrai Net.
Dan hal yang membuat Naki berbeda dari rider lain dalam daftar ini adalah identitas pribadinya. Naki sendiri secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai agender, yaitu tidak memiliki gender sama sekali. Walaupun berbeda dari kasus rider sebelumnya, Naki ini tetap masuk kategori rider tanpa gender karena identitasnya sendiri benar-benar berada di luar konsep maskulin maupun feminim. Dan untuk mengakses wujud Kamen Rider-nya, Naki perlu menggunakan sebuah perangkat bernama Force Riser yang kemudian dipasangkan dengan Japanese Wolf Jetsume Raisuki. Dan ketika key tersebut diaktifkan dan dimasukkan ke dalam slot driver tersebut, maka akan memunculkan transformasi menuju bentuk ridernya. Secara desain, Kamen Rider Naki memiliki tampilan yang ramping namun aerodinamis, di mana desainnya dipenuhi garis tajam dan panel armor yang memberi kesan lincah tapi tetap mematikan. Armornya yang lebih tipis membuatnya terlihat fleksibel, sementara elemen tajam dan detail serigala menambah nuansa garang dan kuat. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Jump, Kamen Rider Gaim. Kamen Rider Jump adalah salah satu rider unik yang muncul dalam serial Kamen Rider Gaim. Secara tampilan, Jump memiliki proporsi tubuh yang sangat maskulin, dengan armor tajam, garis desain tegas, dan siluet yang benar-benar memancarkan aura garang. Tapi twist menariknya ada di balik armor itu. Pengguna wujud Jump sebenarnya adalah seorang perempuan yang tubuhnya dirasuki oleh sosok bernama Kogane. Meski usernya adalah wanita, wujud ridernya sama sekali tidak menunjukkan perubahan gender. Tidak ada penyesuaian bentuk, tidak ada detail feminim, dan tidak ada perbedaan visual apapun. Jump tetap tampil sebagai rider dengan desain full male code, terlepas dari siapa yang berada di baliknya. Untuk mengaktifkan wujud ini, pengguna memanfaatkan perangkat Sengoku Driver yang kemudian dipadukan dengan Black Ring Go Lockseed. Dan saat lockseed tersebut dipasangkan ke driver dan diaktifkan, proses transformasi akan langsung memicu terbentuknya Kamen Rider Jump. Mekanismenya masih mengikuti gaya transformasi khas rider dari era Sengoku Armor, tapi dengan nuansa yang jauh lebih gelap dan misterius. Secara desain, Kamen Rider Jump tampil dengan aura yang sangat maskulin dan agresif. Armornya mengusung bentuk aerodinamis namun tetap gahar. Dengan panel yang tajam dan warna yang gelap, helmetnya terinspirasi dari motif apel hitam yang sudah diselewengkan. Dan setiap detailnya dirancang untuk menegaskan bahwa Jump adalah figur ancaman, bukan sekedar rider standar. Di nomor yang ke-6 ada Kamen Rider Oz, Kamen Rider Oz. Kamen Rider Oz adalah salah satu rider utama dalam serialnya sendiri, yaitu Kamen Rider Oz. Dalam cerita utama, wujud Oz memang hanya diperlihatkan digunakan oleh seorang laki-laki, yaitu Eiji Hino. Namun dalam salah satu spin-off, bentuk rider ini pernah digunakan oleh seorang wanita, yaitu Hina Izumi. Dan menariknya, sama seperti rider lain dalam daftar netral gender, wujud Oz tidak mengalami perubahan bentuk apapun ketika dipakai oleh wanita. Siluet, proporsi armor, dan keseluruhan desainnya tetap identik. Ini menunjukkan bahwa sistem Oz sangat fleksibel dan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mendominasi gender pemakainya. Untuk mengakses transformasi ini, Hina masih mengikuti mekanisme standar dari Oz. Ia menggunakan Oz Driver dan kemudian memasukkan 3 core medal utama ke dalam slot driver tersebut. Setelah itu, medal di-scan menggunakan Oz Scanner yang memicu proses transformasi menjadi Kamen Rider Oz. Sistemnya tetap sama, hanya penggunanya saja yang berbeda. Secara desain, Kamen Rider Oz memiliki bentuk yang simpel namun tetap memancarkan kesan kuat dan stylish. Oz sendiri terkenal dengan konsep 3 medal yang membentuk kombinasi berbeda. Jadi desainnya sengaja dibuat modular dan bersih. Setiap kombinasi medal menyajikan perubahan detail yang tidak berlebihan, tetapi cukup kuat untuk memberikan identitas unik pada form tersebut. Di nomor yang ke-7 ada Kamen Rider Muse, Kamen Rider Vice. Kamen Rider Muse merupakan salah satu rider baru yang muncul dalam film Kamen Rider Vice Paradise Regen. Pada kemunculan awalnya, form ini digunakan oleh seorang perempuan, meskipun desainnya secara visual memancarkan aura rider laki-laki. Di bagian akhir cerita, wujud ini kemudian digunakan oleh seorang pria yang terlihat sangat cocok mengenakan bentuk tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Muse tidak terikat pada gender penggunanya. Desainnya bersifat fleksibel, adaptif, dan terbuka untuk siapapun yang memenuhi syarat transformasi. Sebenarnya semua rider di dalam series Kamen Rider Vice memiliki fungsi yang sama di mana ia tidak terikat pada gender pengguna yang membuat desainnya akan sama saat digunakan oleh wanita maupun laki-laki. Dan untuk mengakses wujud ini, pengguna memerlukan perangkat khusus bernama Muse Driver serta Muse Phone. Kedua perangkat tersebut dipasangkan secara bersamaan. Setelah dipasangkan pada driver, Muse Phone akan memicu urutan transformasi menuju bentuk rider sepenuhnya. Secara desain, Kamen Rider Muse tampil dengan siluet yang aerodinamis namun tetap gagah. Armornya terlihat tebal, kokoh, dan memiliki estetika power build yang bisa diasosiasikan dengan rider laki-laki. Namun, justru karena itu, ketika digunakan oleh pengguna perempuan, wujud ini memberikan kesan kontras yang keren banget. Armor bulky-nya menegaskan kekuatan, tapi tetap mempertahankan garis desain modern yang rapi dan fungsional.
Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Kamen Rider yang tidak memiliki gender pada desainnya. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.